Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di siang hari ini alhamdulillah bisa hadir duduk untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat dan sekaligus untuk mendengarkan kedua khutbah. Ketentuan tentunya kehadiran kita ini adalah merupakan takdir kepastian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu kita sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa, mari kita senantiasa bermunajat dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita. Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita memohon mudah-mudahan kita dimudahkan pula untuk bisa menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Fa insyaallah dengan berbekal iman, Islam, takwa yang terpatri yang ada di dalam hadis sanubari kita inilah yang akan bisa mengantarkan kita ini menjadi manusia yang selamat, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhir-akhir ini telah disuguhkan beberapa peristiwa atau berita-berita yang begitu meresahkan buat kita umat Islam dan tentunya kita bangsa Indonesia. Sebagaimana berita yang beredar saat ini, begitu banyaknya peredaran perjudian yang dikenal dengan judol. Di era digitalisasi yang seharusnya ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan, untuk kebaikan, untuk kemanfaatan yang lebih besar, tetapi justru tidak terbendung hal itu bisa digunakan, dimanfaatkan dalam kejahatan-kejahatan yang tentunya bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita dengar dari berita, dari media cetak, lembaga dari Kemkemdigi telah menemukan atau menangkap sedikitnya 23 orang yang terafiliasi melakukan perjudian dan membackingi judul tersebut. Ironisnya lagi, 10 di antara sekian itu adalah ASN atau pegawainya yang seharusnya memberantas terhadap perjudian atau kemaksiatan yang telah berlangsung, tapi justru menjadi backing untuk hal tersebut. Ironi sekali, kita yang harapkan bisa mendapatkan penanganan yang bagus tapi justru kurang didukung. Dan alhamdulillah sekarang terungkap, mudah-mudahan ini semakin hari semakin bagus. Belum lagi didukung dengan data-data yang muncul dari PPAT. Telah muncul begitu luar biasanya sekarang ini peredaran akumulasi dari perjudian judul itu tidak hanya ratusan jutaan tapi triliunan. Bahkan terakhir
itu sampai disampaikan 450 triliun. Coba begitu besar peredaran itu, kalau digunakan untuk kebaikan membangun rumah sakit, sudah berapa ribu rumah sakit mungkin bisa teratasi, atau untuk membangun sekolah, beribu sekolah mungkin bisa berdiri tegak baik. Dan kalau digunakan untuk mengentas kemiskinan, membantu orang fakir miskin, tentu luar biasa bisa mengangkat kesejahteraan saudara-saudara kita. Tapi yang terjadi itu adalah menjadi lumbung kemaksiatan dan dijadikan menghancurkan masyarakat. Ironisnya lagi, hal itu ternyata yang paling banyak data yang ada itu 2,19 juta orang pelakunya ini justru yang berpenghasilan rendah. Mohon maaf, dari buruh, pegawai rendahan, dari rumah tangga, bahkan dari pegawai-pegawai atau yang lain, semuanya justru dari situ. Tentunya ini perkembangan yang luar biasa yang kita harus ikut berperan untuk membendung hal itu bisa terjadi. Bahkan kita miris lagi, ternyata tidak hanya orang dewasa. Dari data yang ada dari PPATK itu menyebutkan bahwa sampai umur di bawah 10 tahun pun sudah ada. Itu termonitor sampai 10.000 anak. Coba bayangkan apabila itu tidak segera kita memberikan sesuatu yang baik, pembatasan atau nasihat atau pembelajaran kepada anak-anak kita. Dan di usia 10 sampai 20 itu sampai 440.000. Tentunya jumlah ini belum yang sebenarnya, dari yang terdata saja. Dari ini kita bisa memahami kenapa ini kita bisa terjadi. Dan iming-iming yang besar tentunya mungkin hal itu bisa menjadikan orang itu tergiur. Dengan modal kecil bisa menghasilkan hasil yang besar. Namun itu adalah angan-angan belaka. Karena tidak ada ceritanya mulai dari adanya kehidupan itu yang namanya perjudian, kemaksiatan, yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada ceritanya, yang ada adalah kemunduran, kemiskinan, pertengkaran, percekcokan, dan banyak hal dampaknya dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Begitulah hebatnya siasat yang ditebarkan oleh setan. Setan tidak akan berhenti untuk mengajak manusia itu berbuat jahat. Bahkan setan menghiasi dunia itu dengan kejahatan-kejahatan yang terasa menjadi indah. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Hijr. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. La uzayyinanna, dan sungguh aku hiasi, aku jadikan kejahatan itu terasa indah, bagus, lahum kepada mereka fil ardi, di bumi ini, walau yanahum, dan sungguh kami akan menyesatkan mereka semua. Belum lagi didukung yang adanya nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Maka hal ini apabila tidak didasari, tidak dikasih fondasi yang kuat, agama yang kuat, akidah yang mantap, dan tentunya usaha yang maksimal, tentu sulit kita bisa membendung ini, dan bisa jadi itu akan terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Na'udzubillah. Karena itu sudah ikrarnya setan, ikrarnya iblis untuk senantiasa menjadikan manusia itu terlena dengan keduniaan. Maka dengan melihat itu kita bisa paham sekarang. Dengan berbagai situs walaupun telah diblokir, ada 5.000-an, yang barusan ini 3.000-an terus muncul lagi karena begitu suburnya, karena belum ada yang begitu luar biasa untuk membendung itu.
tentunya kita harus bentengi diri kita masing-masing, keluarga kita, tentunya anak-anak kita, agar supaya tidak terjerumus di dalam hal-hal yang bisa memberikan kehancuran buat masa depannya. Hal ini bagaimana Islam hadir. Dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ketegasannya tentang bahayanya perjudian, minuman khamr dan hal-hal yang terkait dengan itu. Diterangkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min 'amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kita orang-orang yang beriman senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita ini terjerumus cintanya Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, sesungguhnya minuman khamar, wal maisiru perjudian, wal ansabu berkorban untuk berhala, wal azlam begitu juga taruhan. Itu semuanya rijsum min amali syaitan, adalah termasuk perbuatan jijik, jelek, keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Maka apa kita diperintahkan? Fajtanibuhu, maka jauhilah dari perbuatan itu, syaitan itu. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian semua menjadi orang yang beruntung. Jadi di dalam Islam sudah jelas patokannya bagaimana kita harus bersikap atau hal itu tidak terjadi kepada kita. Kalau kita ada keimanan, ada ketakwaan, ada ketakutan kepada Allah, ada dekat zikirnya kepada Allah, maka kita tidak akan berani melakukan ini karena ini dilarang oleh Allah dan ancamannya luar biasa, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kalau kita melihat dampaknya banyak. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwa dampaknya itu dengan adanya perjudian, minuman khamr itu menjadikan permusuhan, baghdha, begitu juga kebencian. Terus menghalangi orang bisa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Pengaruhnya luar biasa. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fal antum muntahun. Inna yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu mengharapkan ayyuqi'a bainakum al adawata wal baghdha, menimbulkan permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, yang disebabkan dikarenakan adanya fil maisir, khamri wal maisir, adanya minuman-minuman keras, adanya perjudian. Maka yang ditimbulkan adalah adawah wal baghdha, permusuhan, kebencian. Kita lihat yang terjadi adalah terjadi pertengkaran, bahkan sampai membunuh, bahkan sampai berani untuk membuat orang lain celaka. Yang barusan mungkin beberapa waktu yang lalu dikarenakan adanya perjudian, maka suaminya sampai dibakar. Tidak jauh dari kita di Mojokerto, di Bandung juga terjadi, di Kalimantan juga terjadi pembunuhan, orang bunuh diri terjadi dikarenakan hal-hal tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak main-main terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong dampak, luar biasa dampaknya. Terhadap pelaku tentu akan timbul di situ rasa depresi, linglung, stres, bunuh diri mungkin, dikarenakan hal-hal itu tidak kuat untuk menangguhkan saat orang itu sudah terlibat, akan menjadi kecanduan dia dalam dia melakukan hal itu. Di dalam ekonomi tentu menghancurkan ekonomi, di dalam keluarga menjadikan keretakan di dalam keluarga. Banyak terjadi KDRT gara-gara dikarenakan terjadi hal tersebut. Begitu juga dengan adanya kemunduran-kemunduran yang ada
termasuk merusak generasi muslim. Maka untuk itu kita harus bisa membentengi diri kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati majelis taklim, dekati orang-orang yang baik, lakukan muhasabah, dan tentunya harus introspeksi dan mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjerumus di dalam hal-hal tersebut. Belum berakhir, Allah masih berikan kesempatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tetapi bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat, menyesal, tidak mengulangi lagi, diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia, tidak hanya kita, semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agar supaya kita tidak dekat-dekat, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam surat An-Nur disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kita orang yang beriman disampaikan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, ajakan setan, bisikan setan, perbuatan setan. Apa yang ada itu, maka wa may yattabi', barang siapa, wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti, melakukan langkah-langkah setan itu, ketahuilah di situ fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya setan itu adalah mengajak, memerintah untuk berbuat keji dan mungkar. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib tentunya mengajak kepada pribadi dan kepada para jamaah, mari bentengi diri kita ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, takarrub kepada Allah. Dengan itulah insya Allah karunia Allah, ridhonya Allah berikan kepada kita. Karena setan tidak akan berhenti kepada kita. Kalau tidak bisa dengan hartanya, dengan keluarganya, akan datang dengan temannya, akan datang dengan anaknya, akan dicoba terus oleh setan. Setan tidak akan pernah berhenti dan akan berhenti kalau sudah kiamat. Maka kita harus mempersiapkan diri, jangan sampai kalah dengan triknya setan. Kita harus siap bagaimanapun. Allah berikan kebebasan bagi orang-orang yang bisa diganggu, dan setan senantiasa mengikrarkan diri. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tsumma la'atiyannahum, kemudian setan berjanji, aku akan datang kepada mereka itu, min baini aydihim, dari arah depan, dan min khalfihim, dari arah belakang. Depan enggak bisa, belakang. Wa an aymanihim wa an shimalihim, dari arah kanan. Wa shimalihim, dari arah kiri. Diusahakan terus, ini enggak jadi, maka ini yang dicari. Maka kita jangan lengah terhadap godaan, tipuan, rayuan, bisikan setan, karena bisa terjadi kepada siapapun. Dan itu sekarang ini dengan adanya digitalisasi bisa bermuara ke siapa saja di dalam genggaman kita, kapanpun waktunya, dimanapun itu berada. Kalau kita tidak bentengi dengan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan didekati oleh syaitan, dan tentunya kita menjadi orang yang tertipu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini Allah berikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk bisa menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari gempuran-gempuran yang ada, yang disokong oleh syaitan, disokong oleh nafsu, sehingga kita mudah-mudahan tetap dapatkan ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, diberikan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
بارك لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معاشر المسلمين وزبرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكافر المشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش منها وما بطن وبارك لنا في أبصارنا وقلوبنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لا تذكروا وادعوا السجود ولا تذكروا الله.